Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bersyukur bahwa di pagi ini kita merasakan nikmat kehidupan, menghirup udara, dan diberi kesempatan hidup. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan saatnya mari secara bersama-sama kita mengikuti sapaan dan renungan pagi ini, Jumat 18 Maret 2022, bersama saya, Othniel Aurelius Nole, mahasiswa PPL. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini, kami akan memahami ajaran-Mu berupa renungan. Kami mohon Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan renungan pagi ini ada di dalam Kitab Mazmur pasal 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita adalah manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan. Ada kebutuhan tanda bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Ada hal yang perlu dibutuhkan dalam menjalani hidup. Sehari-hari, banyak kebutuhan yang kita minati. Misalnya, kebutuhan akan makan dan minum, pendidikan, rasa aman, perlindungan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu tadi semua benar dan baik. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa kebutuhan utama dari setiap kita manusia? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, dan Dia adalah penyebab yang memberi kebutuhan yang lain bagi kita. Karena Tuhan adalah sumber dan penyebab, maka Dia adalah kebutuhan utama manusia. Adalah keangkuhan spiritual jika kita mengatakan bahwa saya bisa melakukan sendiri untuk mendapat hal lain. Kita perlu menyadari bahwa manusia itu terbatas, sehingga kita membutuhkan kuasa transenden yang dapat membantu kita menjalani hidup. Saya dan Anda membutuhkan Tuhan, karena saya dan Anda mengasihinya. Kita tidak bisa jauh dari pencipta kita, karena kita terkoneksi secara erat dengan pencipta kita. Terlebih khusus, kita membutuhkan Tuhan sebagai hal yang utama. Jika kita meminta dengan baik, Tuhan akan memberi menurut kehendak-Nya yang baik bagi kita, karena Dia berlimpah kasih setia, penyayang, dan pengasih. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama, maka adalah baik jika kita berkomunikasi dengannya melalui doa sebagai salah satu hal. Doa memberi kekuatan dan pengharapan bagi orang percaya. Doa adalah tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dengan sadar, kita berharap kepada-Nya yang berkuasa memberi kebutuhan lain kepada kita. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memertamakan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka sangat membutuhkan Tuhan. Jika tidak, mereka akan kehilangan arah mau berjalan kemana. Bisa jadi menyimpang. Berharap pada Tuhan bisa membuat hati tenang. Salah satu tokoh Alkitab yang membutuhkan Tuhan sebagai yang utama adalah Daud.
Di dalam kitab Mazmur menjadi fakta bahwa Daud sangat memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Daud adalah tokoh yang sering cemas, khawatir, dan takut. Itu menjadi masalah. Tetapi ketika Daud mengalami masalah, dia tidak membiarkannya larut dalam masalah dan ditekan oleh masalah. Malahan, Daud sadar dan tahu bahwa ada Tuhan yang membantu. Daud mengandalkan Tuhan sepanjang hidupnya, sehingga Daud ketika mengalami masalah, maka dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Pada akhirnya, kita akan mengakui bahwa Tuhan adalah gembala kita, sebagaimana yang diakui oleh Daud dalam Mazmurnya. Dia selalu beserta dengan umatnya. Tuhan tidak jauh, tetapi dekat, sehingga tinggal bagaimana kita mendekatkan diri pula kepada Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tentu membutuhkan perlindungan, kesehatan, dan kehidupan yang baik. Untuk mencapai hal itu, kita melihat diri dan berpikir bahwa pertama-tama saya membutuhkan Tuhan dan meminta kebutuhan lain di dalam doa kepadanya. Kalau ada yang lagi sakit, kita butuh Tuhan untuk menyembuhkan kita, yang kita minta melalui doa. Dan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan yang sakit. Kita juga membutuhkan Tuhan dengan harapan bahwa pandemi virus corona segera hilang dengan maksud baik. Kalau belum saatnya diberikan, tetap bersabar sebagai orang percaya. Jangan memaksa, tetapi yakin pada kehendak Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan yang lebih tahu. Demikianlah renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami sudah memahami renungan dan beri motivasi kepada kami untuk melakukannya juga. Tuhan, kami memohon berkat ada dalam kehidupan kami. Kehidupan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan yang memberkati. Amin. Akhir kata, mari kita tetap setia, membutuhkan Tuhan, dan selalu ingat serta sadar bahwa Tuhan sebagai kebutuhan utama saya dan Anda yang dapat memberi pertolongan kepada kita memenuhi kebutuhan lain. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.